Perkenalkan, nama saya Rinaldi Prastomo. Saya dari kelas T2C, NIM saya 230-1073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu pneumatik dan macam-macam klasifikasinya. Di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama ada pengertian sistem pneumatik, yang kedua klasifikasi sistem pneumatik, yang ketiga peralatan sistem pneumatik, dan yang keempat ada unit penggerak. Yang pertama kita masuk ke pengertian sistem pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani atau pneuma yang berarti udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer atau vakum. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara tempa. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomasi. Pada sistem pneumatik mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, satu, fluida kerja mudah didapat dan ditransfer, yang kedua, dapat disimpan dengan baik, kemudian ketiga, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik, yang keempat, viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan, kemudian yang kelima, aman terhadap kebakaran. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu klasifikasi sistem pneumatik. Sistem elemen pada pneumatik ini memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi berbeda. Secara garis besar, sistem elemen pada pneumatik dapat digambarkan pada skema berikut. Di gambar ada output yang berupa aktuator, kemudian ada pengendali sinyal atau katup pengendali sinyal, kemudian pemproses sinyal atau prosesor, yaitu ada katup kontrol N, OR, dan NOR. Kemudian ada sinyal input, yaitu katup tekan, tuas, roll, sensor, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada sumber energi udara bertekanan, yaitu kompresor. Yang ketiga, peralatan sistem pneumatik. Yang pertama ada kompresor atau pembangkit udara kempa. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara kempa untuk disuplai kepada pemakai sistem pneumatik. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada unit pengolahan udara bertekanan atau air service unit. Udara bertekanan atau kempa yang akan masuk dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan, antara lain tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik, mengandung kadar air rendah, kadar air tinggi dapat menimbulkan korasi dan kemacetan pada peralatan pneumatik, mengandung pelumas sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak seperti pada katup dan aktuator. Yang ketiga ada konduktor dan konektor. Konduktor atau penyaluran adalah menyalurkan udara kempa yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Sedangkan konektor adalah penyambung atau penjepit konduktor selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Macam-macam konduktor antara lain pipa yang terbuat dari tembaga, kuningan, baja, galvanis atau stainless steel. Kemudian yang kedua ada tabung tub yang terbuat dari tembaga, kuningan atau aluminium. Dan yang ketiga ada selang fleksibel yang biasanya terbuat dari plastik dan bisa digunakan untuk instalasi yang frekuensi bongkar pasangnya lebih tinggi. Yang keempat ada katup-katup pneumatik. Udara bertekanan atau kempa yang akan masuk dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan, antara lain yang pertama jumlah lubang atau saluran kerja port, kemudian yang kedua ada jumlah posisi kerja, ketiga jenis penggerak katup, dan yang terakhir nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Kemudian di sini ada gambar-gambar tentang simbol katup pengatur arah dan sambungan port dan posisi. Ini ada push button, ini simbolnya, kemudian foot pedal, ini simbolnya, ada spring return, ini simbolnya juga. Kemudian ada roller operated, ini simbolnya, single solenoid operation, double solenoid operation, dan seterusnya. Ada double solenoid and pilot operation with manual override. Kemudian di sini ada simbol 21, maka ada 22, kemudian ada 32, 42, 42 dengan spring, 42 dengan spring push button. Kita masuk ke unit penggerak. Yang pertama ada single acting cylinder. Silinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Untuk mengembalikan ke posisi semula, biasanya digunakan gas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Gambar berikut ini adalah gambar silinder kerja tunggal, tapi nanti ada di lampiran gambar. Kemudian ada silinder penggerak ganda. atau double acting cylinder. Silinder ini mendapat suplai udara kempa dari dua sisi.
Konstruksinya hampir sama dengan silinder kerja tunggal. Keuntungannya adalah bahwa silinder ini dapat memberikan tenaga kepada 12 sisinya. Silinder kerja ganda adalah yang memiliki batang atau torak piston rod pada satu sisi dan ada pada kedua bulan pada kedua sisi. Konstruksinya yang mana yang akan dipilih tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada lampiran gambar. Yang pertama ini simbol seperti push button, kemudian ini ada penggerak katup oleh knob, penggerak katup oleh tuas, penggerak katup oleh pedal kaki, penggerak katup oleh udara, penggerak katup magnet atau mekanik dua sisi. Kemudian ada simbol melalui sentuhan, penggerak katup oleh pegas, penggerak katup oleh roll, penggerak katup oleh roll tidak langsung, penggerak katup oleh magnet, penggerak katup oleh magnet dua sisi. Di sini ada katup dua tekan yaitu N dan katup satu tekan atau OR. Katup aliran dengan membalik pegas, katup aliran satu arah tanpa pegas, katup pengatur aliran cekik satu arah, katup OR dengan tekanan tertentu, kemudian ada cekik dua arah. Dan yang ada lagi selanjutnya ada penampang, simbolnya seperti ini, simbol logika, rangkaian pneumatik seperti ini, tabel yang seperti ini, penampang seperti ini, simbol logikanya seperti ini, rangkaian pneumatiknya seperti ini, tabel logikanya seperti ini, kemudian simbol pneumatik seperti ini, logic kontrolnya seperti ini, dan tabel logikanya seperti ini. Di sini ada simbol, namanya adalah sumber udara bertekanan. Keterangannya sumber udara bertekanan berasal dari kompresor. Kemudian ada ini simbol titik-titik, garis-garis titik, saluran kontrol. Keterangannya saluran kontrol ada peralatan pneumatik. Kemudian ada garis lurus, yaitu artinya saluran tenaga kerja. Keterangannya saluran kerja dari kompresor. Kemudian ada T, saluran berhubungan, 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling berhubungan. Kemudian ada saluran bersilangan, artinya 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling bersilangan. Dan ada simbol lock filter udara yang berfungsi sebagai peredam suara ketika bising. Ada simbol tangki penampung udara yang berfungsi sebagai penampung udara bertekanan. Ada simbol filter udara yang dipasang sebelum masuk ke penampung, dan pemisah air berfungsi untuk memisahkan air dari udara. Kemudian ada pemanas udara yang berfungsi pengering udara sebelum masuk ke instalasi pneumatik. Dan ada simbol pelumasan yang fungsinya mencampur udara dan pelumas agar mengurangi kausan pada peralatan pneumatik. Dan ada FRL unit yang berfungsi sebagai unit pelayanan udara bertekanan yang terdiri dari filter regulation dan propagation. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.